Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu adik dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan masih dalam pembahasan matematika, cuman dengan pembahasan yang baru, yaitu dengan pembahasan gradien dan persamaan garis lurus. Gradien dan persamaan garis lurus. Jadi setelah pembahasan persama dan fungsi kuadrat, kita lanjut ke persamaan gradien dan persamaan garis lurus, yaitu pembahasan yang kedua di dalam subbahasan matematika. Kita lihat sini sudah kita ringkas sedemikian rupa. Ada beberapa poin untuk gradien dan persamaan garis lurus. Poin yang pertama, gradien atau koefisien garis lurus adalah merupakan tangen dari suatu sudut yang dibentuk oleh garis tersebut dengan sumbu X positif dengan arah berlawanan perputaran jarum jam dengan notasi atau lambang M sama dengan tangen alfa, TG, tangen alfa. Nah, dengan memperhatikan gambar, kita lihat buktikanlah bahwa gradiennya adalah, jadi gradien itu adalah arah miring atau kemiringan dari suatu garis lurus. Nah, di situ dikatakan definisinya sudah jelas. Kita diperintahkan atau disuruh membuktikan bahwa arah garis dari gambar yang dimaksud adalah M sama dengan Y2 minus Y1 dibagi X2 minus X1 dengan syarat X2 tidak boleh sama dengan X1. Jadi untuk diingat saja bahwa gradien adalah arah garis atau cita-cita dari suatu garis, kecondongan garis dalam suatu sumbu kartesius, sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini sebelum kita membuktikan rumus dari arah garis atau tangen ini adalah kita sedikit mengenal dulu ilmu trigonometri, ilmu ukur sudut, yang memang belum masuk dalam bahasan ini, tapi tidak apa-apa sebagai pengantar untuk ilmu ukur sudut selanjutnya. Di sini kita lihat, kita mengenal dulu trigonometri. Kita lihat di sini, andai kata ada suatu segitiga siku-siku, lambang dari siku-siku bisa seperti ini atau seperti itu. Kita umpamakan ini adalah titik sudut A, biasakan berlawanan arah jarum jam, B, C. Ini sisi miringnya C kecil, sisi pada sudutnya B kecil, sisi hadapannya tegaknya adalah kita sebut A. Nah, andai kata ada suatu segitiga siku-siku seperti itu, di sini berlaku, yang pertama kita ingat berlaku dalil Pitagoras. Sini dalil Pitagoras. Dia menyatakan bahwa jika ada suatu segitiga siku-siku, bahwa kuadrat sisi miring, dalam hal ini C kuadrat, sama dengan adalah jumlah kuadrat siku-siku lainnya. Siku-siku lainnya dalam hal ini adalah A kuadrat dan B kuadrat. Inilah dalil dari Pitagoras. Nah, yang kedua, bahwa dasar-dasar trigonometri ini untuk membuktikan gradien dari suatu garis lurus, kita lihat di sini. Dalam ilmu trigonometri kita mengenal tiga pengertian dasar, yaitu yang pertama, kita lihat di sini, yang pertama kita lihat andai kata sudut A itu alfa, kita lihat dilihat dari sudut alfa, sudut A atau dalam ini alfa. Maka definisi yang pertama, sinus suatu sudut dalam ini alfa disingkat sin alfa adalah definisinya perbandingan sisi di depan sudut dengan sisi miring. Depan sudut berarti depan sudut miring, demi. Dalam hal ini D-nya adalah, depannya adalah sisi A, miringnya adalah C. Jadi biarpun nanti dibolak-balik siku-sikunya, yang penting yang harus kita pahami bahwa sinus suatu sudut adalah
perbandingan sisi depan sudut dengan sisi miring. Definisi yang kedua, kosinus suatu sudut dalam hal ini alfa, kita singkat kosinus alfa adalah perbandingan sisi pada sudut dengan sisi miring. Ini PAMI, padanya itu P, sedangkan miringnya tetap C. Nah, yang terakhir, pengertian dari tangen suatu sudut. Tangen suatu sudut dalam hal ini alfa adalah tangen suatu sudut adalah perbandingan sisi depan sudut dengan pada sudut. Dalam hal ini berarti depa. D-nya depannya A per B. Nah, yang diperlukan dalam pembuktian dari gradien dari suatu garis lurus adalah tangen dari suatu sudut. Jadi ini yang kita butuhkan untuk membuktikan rumus dari gradien suatu garis lurus yang dirumuskan dalam hal ini M sama dengan Y2 minus 1 dibagi X2 minus 1, di mana X2 tidak boleh sama dengan X1. Nah, ini bisa kita buktikan. Berarti dari gambar kita olah lagi seperti ini. Kita buat lagi gambar ya. Ini B, X2, Y2. Ini disebut alfa soal. Ini A-nya X1, Y1. Ini siku. Ini sumbu X, sumbu Y. 0. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat bahwa tangen alfa ini, ya kan? Tangen alfa dalam hal ini kita bisa dengan susu sadap. Berarti ini tangen alfa sama dengan sesuai dengan definisi, yaitu depa. Depannya dalam hal ini kita memakan ini adalah B1, nah, sedangkan ini adalah X1. Berarti depannya B1 bagi padanya adalah B1, ini kita sebut aja A. Jadi A dibagi depan BB1 pada AB1. Nah, BB1 kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini. BB1 adalah interval dari X2, ini kan jelas ini X2 dikurang X1. Jadi perubahan Y dan perubahan X. Nah, perubahan Y di sini adalah Y2-nya jelas B, Y2, Y1-nya jelas Y1. Perubahan X-nya adalah jelas X2, sini dalam ini X2 kurang X1. Jadi langsung terbukti bahwa tangen alfa atau dalam hal ini disebut dengan gradien namanya M, bukan Mulyana. Mulyana itu nama saya, berarti ini gradien itu sama dengan disimpulkan dengan M delta Y per delta X. Jadi terbukti dimana di sini tentu saja X2 tidak boleh sama dengan X1 syaratnya. Sebab kalau X2 sama dengan X1 berarti tidak bisa ditentukan nilai gradiennya. Jadi itulah pembuktian rumus dari tangen dari suatu sudut atau gradien. Saya buktikan dengan rumus dasar dari trigonometri. Nah, misalnya kita lanjut dengan contoh soal. Sini ada contoh soalnya. Kita lihat dulu. Carilah gradien dari titik-titik berikut. A 1,2 dan 3,4, B 5,6 dan 7,5. Nah, sesuai dengan definisi tadi, sesuai dengan rumus gradien suatu garis lurus, kita bisa jawab. Nah, misalkan yang A kita jawab. Tambah makan titiknya yang pertama adalah A 1, 2 dan B 3, 4. Cara gradiennya
lambangnya tangen alfa misalkan, atau M dengan rumus yang tadi sudah kita buktikan, delta Y per delta X. Nah, di sini kita lihat delta Y perubahan dari ordinat dibagi dengan perubahan dari absis X2 dan X1. Y2 yang mana Pak? Kita pakai B boleh atau A boleh. Kita misalkan Y2 nya pakai B, berarti ini Y2 nya 4. Akibatnya Y1 nya di A, dan ini 2, berarti X2 nya 3, X1 nya dari A ini 1. Bayar 4 ngutang 2 kembali 2, ngutang 1 bayar 3 kembali 2 sama dengan 1. Inilah gradien, harga gradien dari jawaban dari soal A. Yang kedua kita lihat jawaban yang kedua. Oke. 6 dan 75. Kita memakan ini C dan D. Langsung masuk rumus. Tangen alfa sama dengan M delta Y per delta X. Biasa ini perubahan dari Y2 kurang Y1, X2 kurang X1. Y2 nya mana? Sekarang kita pakai koordinat yang pertama. Tadi kan yang kedua ya. Sekarang misalnya sini hasilnya akan sama. Y2 nya kita pakai yang C. Berarti Y2 nya 6. Berarti Y1 nya di D yaitu 5. X2 nya berarti kita pakai, karena yang pakai yang C, berarti 5 kurang X1 nya 7. Ngutang 5 bayar 6 kembali 1, ngutang 7 bayar 5 masih udah utang 2. Jadi adalah min setengah. Nah, itulah cara mencari gradien dari suatu persamaan Grund. Arah garisnya, jadi yang ditanya itu hanya arah garisnya. Jadi sesuai dengan rumus yang pertama awal tadi, kita bisa menentukan arah gradien dari garis ini. Jadi memakai X2 dan X1, Y1 dan X2 bebas saja. Misalnya dari pertanyaan A, kita makainya Y2 nya dalam hal ini B, berarti konsekuensinya X2 nya ya di B juga. Bisa gak dibalik Pak? Bisa, andai kata Y2 nya adalah di A, dalam hal ini soal yang A, berarti Y2 nya 2, atau X2 nya berarti adalah 1, hasilnya akan sama. Bisa adik-adik coba di rumah, coba menggunakan ngacak, jadi X1 X2 nya bebas saja. Tapi konsekuensinya kalau kita misalkan Y2 nya kita ambil di B, ya X2 nya pun harus ambil di B. Kalau Y2 nya kita A, berarti harus X2 nya pun di A. Jadi harus konsekuen seperti itu. Oke, demikianlah untuk pembahasan awal dari gradien dan persamaan garis lurus. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.